Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Salawati, NIM 7211414191. Saya akan membahas bab 7, yakni tentang pengembangan sistem. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada pendekatan sistem, siklus hidup pengembangan sistem, SDLC tradisional, prototyping, pengembangan aplikasi cepat, pengembangan berfase, desain ulang proses bisnis, alat pengembangan sistem, permodelan proses, manajemen proyek, dan mengestimasi biaya proyek. Yang pertama, ada pendekatan sistem. Proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University, dalam sebuah buku mengidentifikasi 3 pertimbangan dalam memecahkan masalah, yaitu yang pertama, mengenali kontroversi, yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan yang terakhir, membentuk satu pertimbangan. Urutan-urutan langkah. Meskipun banyak uraian mengenai pendekatan sistem, mengikuti pola dasar yang sama, namun jumlah langkahnya bervariasi. Kita menggunakan 10 langkah yang dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. 1. Ada upaya persiapan. Upaya persiapan ada 3 langkah, yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan, dan yang terakhir, mengidentifikasi subsistem perusahaan. 2. Ada upaya definisi. Upaya definisi biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah atau problem trigger. Upaya definisi terdiri atas 2 langkah, yaitu yang pertama, melanjutkan dari sistem ke tingkat subsistem dan menganalisis bagian-bagian sistem secara berurutan. Dan yang kedua, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Upaya solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak. Pemilihan alternatif terbaik dan implementasinya jangan lupa untuk pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih solusi yang terbaik, mengimplementasikannya, dan melakukan penindaklanjutan untuk memastikan keefektifannya. Kedua, siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem, pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. 3. SDLC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama lagi bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terhadap tahapan pengembangan pekerjaan yang perlu dilakukan. Ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. 4. Prototyping. Prototyping, RAD, dan pengembangan berfase yang menarik lebih banyak perhatian. Ketika prototype menjadi sistem produksi, maka disebut sebagai prototype evolusioner. Prototype digunakan sebagai cetak biru untuk proyek pengembangan yang lain disebut prototipe persyaratan. Daya tarik prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengguna dan pengembang. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif. 4. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu lebih sedikit dalam mengembangkan sistem implementasi menjadi lebih mudah. Potensi kesulitan dari prototyping. 1. Terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah. 2. Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan. 3. Prototipe evolusioner bias jadi tidak terlalu efisien. Dan 4. Antarmuka komputer manusia tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. 5. Pengembangan aplikasi cepat. Unsur-unsur penting RAD. RAD membutuhkan 4 unsur penting, yaitu manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Pengembangan berfase. Suatu pengembangan metodologi sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD
dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari metodologi. Tahap-tahap pengembangan berfase. Ada 6 tahapan pengembangan berfase, yaitu investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, pengujian dan pemasangan sistem. Fase-fase modul. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Desain ulang proses bisnis. Teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, cepat, dan organisasi perlu mengambil keuntungan-keuntungan dari kemajuan ini. Sistem meliputi sistem-sistem yang memproses data perusahaan maupun sistem-sistem yang melakukan fungsi-fungsi dasar, seperti mengebor untuk mencari minyak dan memproduksi satu bagian manufaktur. Rekayasa ulang. Rekayasa ulang, reengineering, adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya, akan tetapi ini bukanlah pendekatan yang bersih, karena pengetahuan dari sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya diabaikan. Rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik berasal dari intelligent business. Perusahaan sejak dulu selalu mengikuti produk-produk para pesaingnya dengan cara membeli sampel dan membongkarnya untuk melihat bagaimana produk tersebut bekerja. Alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup. Pengembangan sistem adalah metodologi cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Alat permodelan proses yang populer adalah sebuah diagram data yang mempergunakan simbol-simbol untuk proses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Permodelan proses. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung, yaitu yang pertama, unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi, 2. Proses, 3. Arus data, dan 4. Penyimpanan data. Kasus penggunaan. Kasus penggunaan atau use case adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sekunder. Manajemen proyek. Proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajemen unit TI dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi, sejalan dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Proyek-proyek akan dikelola oleh suatu hierarki manajer yang dapat terdiri atas komite eksekutif, steering committee SIM, dan seorang manajer proyek untuk setiap tim pengembangan. Mengestimasi biaya proyek. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku, seperti dolar dan euro. Estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proyek berlangsung untuk mencerminkan tambahan informasi seiring dengan semakin jelasnya estimasi tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Ahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.